Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka kembali dalam kesempatan yang mulia ini, di waktu yang Allah berkahi, waktu subuh, di tempat yang Allah muliakan, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahannya kepada kita dari umur kita, waktu kita, ilmu kita, harta kita, dan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan diberikan keberkahan seluruhnya. Taib jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian terkait fikih, yang mana sebelumnya kita sudah libur selama 2 bulan. Ya, mudah-mudahan liburan itu tetap bisa menambahkan ilmu yang telah disampaikan sebelumnya, masih diingat dari ilmu yang sebelumnya, dan tidak pernah lupa, mudah-mudahan. Masih ingat nggak? Masih. Baik. Kalau kita ulang lagi nggak selesai-selesai, kita lanjut aja ya. Tapi kita masih di pembahasan tentang hal-hal yang najis. Namun yang najis ini yang sifatnya khilaf, yang diperselisihkan oleh para ulama. Kita sudah sampai kepada darah. Apakah darah ini termasuk najis ataukah tidak? Belum. Tapi kalau sudah tahu jawabannya, alhamdulillah. Darah ini banyak. Darah itu banyak jenisnya. Darah yang disepakati para ulama kenajisannya yaitu darah haid. Darah haid. Nah, ini jelas tentang kenajisan darah haid. Kemudian yang disepakati pula adalah darah nifas. Darah nifas. Dan yang diperselisihkan nanti ada darah istihadah. Darah istihadah. Namun darah istihadah ini lebih kuat adalah suci. Lebih kuat darah istihadah ini suci, karena Nabi SAW tetap memerintahkan orang yang terkena atau wanita yang terkena istihadah ini tetap menjalankan ibadah salat. Namun sebelumnya dia harus bersuci. Kalaupun ada yang keluar, maka itu
adalah darah yang suci dan boleh dilakukan untuk salat. Taib yang kedua adalah terkait darah manusia. Darah manusia. Yang dimaksud di sini darah manusia itu ketika seseorang terkena sobekan atau luka apa? Sehingga keluarlah darah tersebut dari tubuh manusia. Apakah darah ini najis ataukah tidak? Ada dua pendapat. Yang pertama, bahwasannya darah tersebut najis, sehingga seseorang apabila keluar darahnya maka hendaknya dia harus mensucikan darah tersebut, baik yang terkena badannya maupun yang terkena pakaiannya ataupun tempat ibadahnya. Pendapat yang menyatakan bahwasannya darah manusia ini najis, mereka tidak memiliki dalil kecuali dalil tentang keharaman darah, kecuali dalil tentang keharaman darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak mendapatkan apa-apa yang aku haramkan, kata Allah Subhanahu wa taala, atas makanan kalian, kecuali makanan itu telah menjadi bangkai. Kecuali bangkai maka haram. Au daman masfuha, atau darah yang mengalir, maka ini haram untuk dikonsumsi. Untuk dikonsumsi. Nah, dari dalil ini mereka berpendapat segala sesuatu yang haram itu najis. Segala sesuatu yang haram itu najis. Padahal kaidah yang telah kita sampaikan bahwasannya tidak semua yang haram itu najis. Contohnya kemarin khamr, minuman keras. Nabi SAW perintahkan untuk membuang khamr. Mereka buang di jalan mereka. Kalau misalkan itu najis, otomatis Nabi SAW tidak menyuruh mereka untuk membuang di sembarang tempat. Atau ketika mereka membuangnya, Nabi SAW perintahkan untuk membersihkannya dengan mengguyurkan air setelah mereka buang itu khamr. Jadi segala sesuatu yang haram tidak semuanya najis, tapi segala sesuatu yang najis pasti haram. Nah, ini kaidah yang dasar yang harus kita selalu ingat. Namun mereka berpendapat tentang keharaman darah ini, mereka jadikan dalil bahwasannya darah itu najis. Darah itu najis. Tapi pendapat yang kedua, bahwasannya darah tidak najis. Darah tidak najis. Dalil mereka yang pertama, asal dari segala sesuatu itu suci. Asal hukum dari segala sesuatu itu suci sampai datang dalil
yang menyatakan bahwasannya sesuatu tersebut najis. Kalau tidak ada dalil yang jelas, maka kita tetap mengatakan sesuatu tersebut suci. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin ketika waktu mereka berperang atau ketika salat, ternyata ada musuh yang menusuk mereka dari belakang, sehingga mengalirlah darah, tercucurlah darah di badan mereka, mengenai badan mereka, pakaian mereka, bahkan tempat salat mereka. Ketika mereka berjihad, mereka penuh dengan darah, namun mereka tetap menjalankan ibadah salat. Ini menunjukkan bahwasanya darah itu suci. Darah itu suci. Dan banyak sekali dalil tentang kesucian dari darah. Maka di sini ana lebih berpendapat kepada pendapat yang menyatakan darah ini suci. Bapak-bapak masih fokus? Enggak seru ya kalau bahas darah ya. Nanti kalau bahas suami istri baru. Masih semangat ya? Baik, yang pertama terkait darah manusia itu berarti suci. Kemudian yang selanjutnya darah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Darah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Nah, ini sama seperti darah manusia. Mereka berselisih pendapat terkait darah hewan juga. Namun apabila darahnya darah hewan yang tidak boleh dimakan, maka ini jelas najis karena bangkai. Adapun hewan yang boleh dimakan seperti sapi, unta, kambing nanti ketika kurban, apakah darah mereka ini suci ataukah najis? Mereka yang berpendapat bahwasanya darah hewan itu najis sama dalilnya seperti yang tadi yang pertama. Jadi jelas dalil mereka sama seperti yang pertama. Yang kedua, yang berpendapat bahwasannya darah hewan yang boleh dimakan ini suci, mereka berdalil dengan hadis bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat di Ka'bah, waktu itu masih belum hijrah ke Madinah. Dan di depan Ka'bah terdapat para pemuka Quraisy, kafir Quraisy seperti Abu Jahal dan lain-lainnya, gembong-gembongnya. Maka Abu Jahal berkata kepada teman-temannya itu, ketika melihat Nabi Muhammad SAW salat di Ka'bah, karena memang tempat tongkrongan mereka ini berada di sebelah Ka'bah. Jadi Ka'bah ini memang sudah menjadi tempat perkumpulan mereka. Walaupun mereka
di situ hanya untuk menyembah mungkin berhala-berhala mereka dari keturunan nenek moyang mereka, sudah terbiasa. Ketika melihat Nabi SAW melaksanakan salat, maka Abu Jahal berkata kepada mereka, teman-temannya, siapa yang berani untuk mendatangkan kotoran dan darah dari unta ke punggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bencinya ya. Padahal itu pamannya sendiri. Tapi jengkel karena dia mendatangkan hal-hal yang aneh, yang baru, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Maka ada seseorang yang bangkit, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Abu Jahal. Didatangkan kotoran unta, kemudian dikucurkan darah unta. Tapi Nabi SAW tetap menjalankan salatnya, Ini dalil bahwasanya darah dari hewan yang boleh dimakan ini suci, dan kotoran hewan yang boleh dimakan ini pun suci. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun ada catatan dari penulis. Mengenai darah hewan ini. Ada dua catatan. Yang pertama, apabila terdapat darah, baik itu tadi darah manusia maupun darah hewan yang boleh dimakan dagingnya, apabila dia bisa membersihkan darah tersebut, maka lebih baik dia hilangkan. Ini catatan dari penulis. Apabila seseorang dapat mensucikan dirinya dari darah tersebut, maka hendaknya dia bersihkan terlebih dahulu. Karena ini adalah jalan yang aman dari perselisihan dari para ulama. Namun apabila ketika darah tersebut datang setelah dia menjalankan ibadah salatnya, maka tidak mengapa dia tetap menjalankan salatnya tersebut. Tapi kalau darahnya ini dia dapatkan sebelum dia menjalankan salat, maka lebih baik untuk
membersihkan darah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang keberapa? Yang kedua, poin yang kedua. Yang pertama darah manusia, yang kedua darah hewan. Yang ketiga terkait muntah. Terkait muntah, apakah muntah ini najis ataukah tidak? Muntah ini tidak najis. Muntah ini tidak najis karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kenajisan muntah. Dan muntah ini tidak pula membatalkan wudu seseorang. Muntah tidak membatalkan wudu seseorang. Tapi muntah yang disengaja ini membatalkan puasa seseorang. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak batal. Ini sedikit saja ya terkait muntah. Kemudian yang keempat, ini yang penting untuk para ibu-ibu. Terkait cairan kewanitaan. Terkait cairan kewanitaan, apakah cairan tersebut najis ataukah tidak? Apakah cairan kewanitaan itu najis ataukah tidak? Nah, ini baru bangun nih. Taib yang pertama, berpendapat bahwasannya cairan tersebut bukan mani. Cairan tersebut najis. Tapi tahu semua ya cairan itu ya? Tahu ya? Padahal ada di wanita ya. Tapi tahu semua. Insyaallah luar dalam tahu Ustaz. Yang pertama bahwasanya cairan tersebut najis. Mereka berpendapat li'annahu fil farji la yakhluqu minhu al-walad ashbaha al-madhi wastadallu bi hadits Zaid bin Khalid annahu sa'ala Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu faqala ara'aita idza jama'a ar-rajul imra'atahu falam yumni qala Uthman yatawadda kama yatawadda lis-salah wa yaghsil dzakarahu. Karena di dalam kemaluan wanita itu terdapat tempat untuk melahirkan rahim dan menyerupai cairan madhi. Mereka berdalil tentang hadis Zaid bin Khalid bahwasannya Uthman bin Affan ditanya tentang apabila seorang laki-laki menyetubuhi wanitanya kemudian tidak keluar air mani, menyetubuhi istrinya namun tidak keluar air mani, maka apa pendapat Uthman? Apa pendapatmu? Maka Uthman berkata, yatawadda kama yatawadda lis-salah.
hendaknya dia berwudu seperti wudu hendak salat. Thumma yaghsil dzakarahu, kemudian dia mencuci kemaluannya, zakarnya dicuci. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ketika kemaluan laki-laki bertemu dengan kemaluan perempuan, yang di situ ada sentuhan yang pasti mengeluarkan cairan. Aduh, berat ini bahasnya ini. Cairan, ya. Nggak ada yang bujang ya? Nggak ada. Otomatis seseorang ketika dia berjima, otomatis akan ada keluar cairan yang katanya disebut pelumas ya. Nah, oleh karenanya ketika kemaluan laki-laki ini terkena cairan tersebut, maka hendaknya dia cuci, padahal tidak keluar air mani. Maka ini menunjukkan bahwasannya cairan tersebut itu najis. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasannya cairan kewanitaan ini tidak najis. Dalilnya banyak sekali. Dalil yang pertama, Aisyah radhiyallahu taala anha anna Aisyah radhiyallahu taala anha kanat tafruqul mani min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dahulu beliau mengkerik bekas mani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min jima'in, dan dia ketika itu setelah jima'. Fa innahu mahtalama nabiyyun qatt, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan disebabkan karena bermimpi, tapi karena jima. Wa huwa yulaqi rutubatal farji, enggak usah dibayangin ya. Dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh, mengelus ya. Ya. Cairan yang ada di kewanitaan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali annana, yang penting sudah faham ya. Wali annana law hakamna binajasah la hakamna binajasati maniha.
Nah, kalau kita menghukumi cairan tersebut najis, maka pasti kita pun akan menghukumi maninya itu najis. Tapi ini mungkin alasan yang tidak terlalu diterima banyak orang. Dalil yang kedua, anna hadhihi al-ifrazat amrun la yakhfa wa hiya kathiratun fi an-nisa wa la shakka annahu kana mawjudan fi an-nisa fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya cairan ini sudah umum oleh para wanita dan terjadi ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwasannya cairan kewanitaan tersebut itu najis. Tidak seperti dalil yang menunjukkan tentang mani, tentang madhi, tentang cairan-cairan yang lainnya. Padahal cairan kewanitaan ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada satu dalil pun tentang kenajisan air tersebut. Maka di sini penulis memberikan rincian kembali apabila cairan tersebut keluar ketika dia sedang berjima, maka cairan tersebut najis. Karena tercampur oleh madhi. Madhi ini cairan yang keluar ketika ada apa? Rangsangan. Tapi kalau keluar umumnya pada waktu-waktu yang terjadi ketika wanita tersebut itu lelah, kemudian apa? Ketika apa, Bu? Keluar? Hah? Tadi tahu katanya. Tapi sebabnya nggak tahu. Atau kebiasaan yang hormon yang berlebih. Biasanya kecapean ya. Maka ini tidak najis. Tapi kalau sedang berjima, maka ini najis. Wallahu taala a'lam. Jadi untuk ibu-ibu, ketika ada cairan yang keluar dari kewanitaannya, maka jangan khawatir, itu tidak najis. Kecuali kalau diajak sama bapak-bapaknya. Nah, ini pembahasan terakhir tentang hal-hal yang najis. Alhamdulillah selesai satu pembahasan tentang hal-hal yang najis. Nah, ini ada satu poin, tapi poin ini kayaknya tidak usah dibahas, yaitu tentang cara mensucikan sesuatu yang terkena najis. Nah, ini intinya sesuatu yang najis itu disucikan dengan dicuci. Kalau tidak bisa, maka digosokkan ke tanah.
ke tanah yang suci. Kecuali air liur anjing ya, harus dicuci dengan 7 kali cucian. Dengan 7 kali cucian. Karena ini kita pembahasannya masih panjang ya. Nah ini satu poin ya. Satu poin yang penting juga, yaitu apakah membersihkan sesuatu yang najis itu harus menggunakan air ataukah tidak? Apakah membersihkan sesuatu yang najis itu disyaratkan menggunakan air ataukah tidak? Yang pertama, tidak boleh kecuali hanya menggunakan air. Tidak boleh kecuali hanya menggunakan air. Nah ini mazhab yang masyhur dari mazhab Malikiyah, kemudian mazhab Hanabilah, mazhab Syafi'iyah yang terbaru. Karena Al-Imam Syafi'i ini memiliki dua periode, qadim dan jadid. Qadim dan jadid. Ketika beliau menemukan sesuatu yang baru di dalam dalil, maka itu pendapat yang baru dari beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalil mereka yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan diturunkan kepada kalian dari langit, yaitu sebuah air, agar kalian bisa bersuci dengan air tersebut. Ini dalil umum bahwasanya mensucikan sesuatu yang najis itu menggunakan air. Yang kedua, Nabi SAW perintahkan seorang sahabat ketika melihat orang Arab Badui itu kencing di Masjid Nabawi, kemudian disiramkan untuk menggunakan air, bukan menggunakan pasir atau debu. Kalau memang debu ini bisa mensucikan, maka otomatis pasti Nabi SAW memerintahkan yang lebih mudah. Tidak harus membawa air dari jauh untuk menuangkan kencing orang Arab Badui tersebut. Mereka berkata wal amru lil wujub, dan perintah itu asalnya mendatangkan sesuatu yang wajib. Perintah itu asalnya untuk kewajiban. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW perintahkan untuk mencuci bejana ahli kitab dengan air. Dan banyak sekali perintah-perintah tersebut dari Nabi SAW. Nah ini menunjukkan bahwasannya tidaklah kenajisan itu suci kecuali dengan adanya air. Yang kedua, tidak mesti membersihkan sesuatu yang najis itu hanya dengan air. Walaupun ada air,
walaupun ada air. Jadi tidak disyaratkan harus benar-benar pakai air walaupun terdapat air. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum kita ngelihat air, ini tidak sah tayamumnya, kecuali memang benar-benar darurat, seperti orang yang sakit parah, yang tidak bisa, yang tidak boleh, kata dokter tidak boleh terkena air, maka ini beda cerita. Nah, yang berpendapat dengan pendapat ini adalah mazhab Hanafiyah, Al-Imam Abu Hanifah. Dan riwayat yang lain dari Imam Malik dan Imam Ahmad, dan perkataan yang lama dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Jadi ini memang perselisihan dari imam mazhab itu sendiri. Dari mereka sendiri. Nah, bagaimana seperti ini? Gimana? Mereka yang berpendapat bahwasannya harus menggunakan air, tapi di sisi lain mereka juga yang berpendapat tidak wajib menggunakan air. Makanya ini saling bantah-bantahan dari pendapat sendiri. Ya, sama seperti kita ya. Ketika ada masalah kemudian kita melontarkan pendapat. Kemudian kita mendengar pendapat yang lain. Akhirnya berubah pendapat kita. Tapi pendapat yang pertama ini dijadikan rujukan juga. Pendapat yang pertama dijadikan rujukan oleh orang yang mendengarkan pendapat kita yang pertama. Kemudian ada pendapat yang lain dari kita, itu pun dijadikan rujukan lagi. Apalagi perkataan para ulama. Setiap apa yang mereka lontarkan dari perkataan mereka itu pasti dijadikan dalil oleh para pengikutnya. Jangankan ulama, guru kita pun ketika kita sekolah, ini kata guru ini kayak gitu, kata guru ini kayak gitu. Pas didatengin lagi, beda lagi bu. Yang mana? Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti itu. Maka faedah di sini bahwasannya mensucikan sesuatu yang najis itu tidak disyaratkan harus menggunakan air. Namun menggunakan air ini lebih utama dan lebih didahulukan dibandingkan dengan menggunakan yang lainnya. Seperti seseorang buang air kecil ketika di jalanan, dia sudah menyusup ke tempat yang sepi, kemudian dia membawa air botol yang dia bawa dari kendaraannya. Ada juga daun, ada juga batu, ada juga debu di situ.
Maka mana yang didahulukan? Jelas menggunakan air, jelas menggunakan air. Nah, ini yang insya Allah lebih tepat. Walaupun seseorang boleh menggunakan selain air untuk bersuci. Wallahu taala a'lam. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, sedikit. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Menyangkut masalah najis tadi, mungkin saya bertanya mengenai 3 hal tadi. Misalnya kita mimpi ya, Ustaz ya. Terus tidak terasa itu kena di sarung gitu ya. Apakah sarung itu kena najis, berupa najis dan itu harus seperti tadi dikeruk atau bagaimana oleh Ustaz? Yang kedua, apabila kita gaul istri misalnya yang tidak terasa kita pakai sarung, terus keluar kena juga sarung itu, apa itu sarung itu kena najis atau tidak bisa dipakai untuk sholat? Yang ketiga, mengenai media biasa kita nonton ada hal-hal yang ya pendeknya sur lah gitu ya. Ya apakah yang porno apa tidak terasa keluar gitu ya. Tidak terasa walaupun tidak muncrat atau apa yang sekedar terus kena juga sarung kita, apakah sarung itu bisa dapat bukan najis tapi bisa dipakai untuk sholat? Itu Ya. Baik, pertanyaan yang ketiga-tiganya ini tentang mani ya, tentang mani yang keluar. Baik tadi yang mimpi, baik tadi yang hubungan dengan istrinya, baik tadi dengan melihat sesuatu yang menggairahkan dia sehingga keluar air mani. Air mani ini sudah kita bahas tentang kesucian ataupun kenajisannya. Apakah air mani itu suci ataukah najis? Apakah air mani itu suci atau najis? Dan yang lebih kuat, air mani ini suci. Air mani ini suci. Maka ketika air mani ini terkena pakaian seperti sarung, celana, atau bajunya, maka tidak mengapa dia gunakan untuk sholat. Namun hendaknya dia kerik ketika maninya itu kering. Kalau basah ya nggak bisa dikerik. Nah kalau basah ya dilap-lap dikit juga tidak mengapa. Kalau masih ada bekasnya juga tidak mengapa dia gunakan untuk sholat karena mani ini suci. Karena mani ini suci. Turun naik. Sambil lidahnya. Tapi kalau terkena madhi, nah ini yang bermasalah. Karena madhi ini adalah cairan yang keluar ketika mendapat rangsangan. Kalau mani itu klimaksnya ya. Tapi kalau madhi ini ketika dia sudah terangsang, biasanya awal-awal itu keluar cairan ini. Nah ini yang diwaspadai. Cairan ini yang najis. Tapi kalau madhi ini tidak muncrat ya. Dia tidak muncrat seperti air mani. Nah ini yang najis, yang harus hati-hati. Ketika nonton, jangan ketika nonton ya, nggak boleh. Ketika dia berhayal aja ya, berhayal
lagi merantau kerja jauh, nggak ketemu istri, akhirnya berhayal dengan istrinya, nggak taunya berhayal. Jangan manggil yang lain, jangan. Berhayal aja, berhayal. Kemudian ada gairah, kemudian keluarlah itu air madhi di celana dalamnya misalkan, maka ini yang dibersihkan, Adapun air mani ini tidak ada masalah insya. Bisa mandi junub lagi. Mana? Misalnya keluar mandi. Kalau madhi tidak mandi. Kalau madhi tidak mandi. Kalau madhi najis aja dia. Tapi membatalkan wudu ya. Harus wudu. Madhi itu membatalkan wudu. Kalau cairan yang bercampur dengan misalnya comberan itu, comberan kan bercampur dengan segala macam dengan tidak itu gimana sih? Tapi kalau comberan yang jelas, comberan kita jalan ngeliat HP misalkan, nggak taunya di depan ada comberan, jeblos, najis. Ini jelas najis. Kalau ada air yang menggenang, misalkan hujan, tercampur dengan air comberan, maka kita lihat airnya tersebut apakah lebih dominan ke air yang hitam comberan atau masih air hujan. Kalau masih air hujan tidak najis. Tapi kalau sudah terkontaminasi dengan air comberan, maka ini najis. Apalagi kalau comberan yang meluap ke jalanan, ini najis. Maka harus dibersihkan bagian yang terkena najis. Allah taala a'lam. Baik. Wanita kan ada orang Cina dia melelang tentang gelas, piring segala macam. Itu untuk hati-hatian boleh nggak kita cuci kembali pakai tanah? Iya. Untuk bejana atau piring gelas yang lainnya, ketika kita membeli dari non muslim, maka hendaknya kita mencuci. Dan mencucinya pun tidak mesti 7 kali. Tidak seperti air liur anjing. Cukup dengan dicuci dengan bersih 1 kali, insyaallah itu sudah suci. Tidak usah sampai 7 kali. Darah haid kan jelas, darah nifas pun jelas setelah melahirkan. Kalau istihadah setelah apa itu? Istihadah setelah apa gitu? Kan darah haid kan jelas, nifas pun jelas setelah melahirkan. Kalau istihadah itu yang bagaimana? Istihadah ini darah penyakit. Iya, istihadah ini darah penyakit. Di luar dari darah haid maupun darah nifas. Kalau nifas ketika melahirkan, kemudian keluar sampai kurang lebih 40 hari. Nah, ini darah nifas. Darah haid adalah darah yang keluar di waktu-waktu tertentu sesuai dengan waktu yang siklus yang sesuai dengan wanita tersebut. Walaupun haid ini kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak. Tergantung dengan orangnya. Adapun darah istihadah ini adalah darah penyakit yang keluar ketika seorang wanita mengalami sakit di dalam tubuhnya,
Adapun penyakitnya itu wallahu taala alam, ana juga tidak tahu apakah harus penyakit ini penyakit tertentu, tidak. Intinya darah tersebut keluar karena ada penyakit. Dan darah ini keluar biasanya setelah haid. Biasanya setelah haid. Nyambung. Manjang. Biasanya setelah haid. Tapi terkadang pula tidak mesti haid. Tapi biasanya darahnya keluar setelah haid. Makanya terkadang ada wanita yang mengira bahwasanya haidnya itu lama, sampai 2 pekan, 3 pekan enggak berhenti-berhenti. Padahal itu bukan darah haid. Maka seorang wanita harus bisa membedakan mana haid, mana bukan. Kalau darah haid itu darahnya merah kehitaman ya. Tapi darahnya kayak darah segar. Dan baunya pun khas. Mungkin ibu-ibu yang tahu. Bapak-bapak? Hah? Tahu? Tahu. Diperhatikan juga. Darah haid. Tahu? Kalau Anda tahu hanya teori saja yang dijelaskan oleh guru ya. Enggak sampai meneliti sampai dalam. Intinya itu darah haid merah kehitaman segar dan baunya khas katanya. Adapun darah istihadhah ini kecoklatan. Darahnya kecoklatan. Sama, keluarnya tidak terasa. Keluarnya tidak terasa seperti darah haid. Tapi ini wanita yang harus bisa membedakan mana haid, mana istihadhah. Kalau biasanya dia 1 pekan haid, kemudian berlanjut, maka pastikan itu darah istihadhah. Karena haid tidak mungkin lebih dari 10 hari. Paling banyak itu 7 hari. Maka kalau sudah lebih dari itu maka dilihat lagi untuk ibu-ibu terutama tentang darah yang keluar dari kewanitaannya. Karena itu berpengaruh dengan ibadahnya. Kalau haid dia tetap harus menjalankan ibadah, salat, puasa dan lain sebagainya. Kalau istihadhah, afwan. Tapi kalau haid baru dia libur. Kalau salah di bagian tengah itu kan saya sebutin, saya lupa apa katanya, diturunkan air agar kamu bisa bersuci. Kalau air turun itu dengan air tanah ini kan agak berbeda. Jadi apakah harus menggunakan air yang turun dari hujan itu atau Taib. Air yang diturunkan dari langit itu berupa air hujan. Kemudian air hujan menyerap ke tanah. Nah, ini bisa dijadikan air tanah. Atau emang bumi ini sudah mengandung air sejak diciptakan bumi ini. Namun air tanah juga ini juga berupa air yang suci dan mensucikan. Jadi seluruh air yang dijelaskan 7 air kurang lebih ya. 7 air kurang lebih ini
memang sebenarnya pada asalnya itu dari satu muara dari langit. Wallahu taala alam. Nah, air langit pun kalau dari sisi penelitian ya, itu pun dari air Sebetulnya air yang turun seperti hujan tersebut air dari bumi. Ada penguapan nah, itu sirkulasi. nah, Tapi karena disebutkan yang diturunkan itu ada perbedaan jadinya. Karena kalau air yang turun dari langit yang hujan itu artinya murni. Jadi belum ada pengaruh dari unsur-unsur yang lain. Sedangkan kalau ada di bumi itu adalah air yang sudah ada pengaruh dari unsur-unsur lain seperti mineral atau apa saja. Jadi apakah kita harus menggunakan air hujan atau tidak kan? Apakah sama artinya? sama semua air sama. Sama. Walaupun sudah tadi ada mineral dari bumi, dari zat yang ada di bumi. Air sama semuanya. Baik yang turun dari langit maupun yang memang ada di bumi. Ini kan yang air lain itu kan campur komporit. Air lain itu kan campur komporit. Termasuk Air ledeng, air apa ya? air pam. Oh, air pam. Campur komporit dengan bau komporit biasanya. Taib, untuk pembahasan kaporit ya. Pembahasan kaporit. Kaporit ini adalah zat yang membersihkan air. Zat yang membersihkan air. Tapi apakah air yang murni tadi tetap dinamakan dengan air atau sudah berubah menjadi air kaporit? Karena bau, rasa, kalau warna semakin bening biasanya ya. Nah, apakah ini bisa untuk mensucikan ataukah tidak? Sama seperti deterjen ya. Deterjen kan membersihkan, untuk mencuci. Untuk kaporit wallahu taala alam, ini suci dan mensucikan. Ini suci dan mensucikan. Kalau suci tidak mensucikan kan ada lagi. Iya, suci Air teh kita berwudu. betul. Udah jelas wudu kita yang nggak sah. Iya, betul. Kalau kaporit ini masih suci dan mensucikan. Kalau ini suci dan mensucikan. Berbeda dengan air deterjen. Perih. Ada yang pernah wudu pakai deterjen? Bukannya bersih malah banyak busa. Tapi aneh juga. Walaupun dia membersihkan pakaian kita, tapi aneh seseorang yang iya, beda. Berbeda dengan yang deterjen karena tadi zatnya beda, dia punya busa, dia punya serbuk yang merusak. Tapi kalau misalkan kaporit ini tidak ada perusak untuk kulit dan lain sebagainya, dia hanya sebatas membeningkan yang ada di air tersebut, baik air pam maupun air kolam. Tapi beda kalau air kolam itu sudah banyak yang ngencing di situ. Kadang-kadang udahlah tanggung kencing di situ akhirnya. Kecuali kalau di sungai, mandi di sungai, baik ada jamban ya, jamban akhirnya ngambang itu ya.
Nah ini beda. Kalau air sungai ini volumenya dia banyak dan mengalir. Beda dengan air kolam yang selalu ada di situ. Walaupun terkadang katanya daur ulang atau diganti, dikuras. Cukup? Insyaallah selanjutnya kita ke bab istinja. Bab istinja. Istinja itu apa? Cebok. Tentang cebok. Ya, mudah-mudahan lebih cepat ya. Udah. Tapi mungkin ini yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya mohon maaf apabila agak lambat ya pembahasannya, agak lambat karena takutnya nanti kalau dipercepat itu tidak faham dan tidak mendapatkan sepenuhnya. Enggak apa-apa, lambat yang penting selamat. Yang penting faham ya. Baik. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.